Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 724. Kau menyuruhku pergi. Ekspresi pemuda berbaju biru berubah suram. Sebagai seorang jenius yang layak memasuki tanah suci abadi, dia merasa dirinya tidak kalah dibandingkan dengan orang lain. Apalagi yang menyuruhnya pergi adalah seseorang yang kekuatannya bahkan di bawahnya. Dari dunia besar mana kau berasal? Apakah di dunia besarmu tidak ada orang lain lagi, sehingga hanya mengirimkan seseorang dengan tingkat dewa langit tingkat 7 ke tanah suci abadi? Sambil berbicara, pemuda berbaju biru itu memancarkan niat membunuhnya. Pengaruh dari niat membunuh yang tajam ini membuat udara di sekitarnya membentuk pusaran, menyelimuti Luo Xiu. Luo Xiu malas meladeni kata-katanya. Monster kuno pelahap dewa segera mengerahkan kekuatan pelahap dewa-dewa, membuat pemuda berbaju biru itu langsung merasakan kekuatan dan hukum yang dimilikinya ditekan. Wajah pemuda berbaju biru sedikit berubah. Tidak heran kau berani sesombong ini. Meski kekuatanku sedikit tertekan, kau yang hanya berada di tingkat dewa langit 7, tetap tidak akan mampu melawanku. Sebagai jenius dari dunia besar, kekuatan pemuda berbaju biru memang luar biasa. Pengaruh kekuatan pelahap dewa-dewa terhadapnya tidak begitu signifikan. Domain gravitasi. Pemuda berbaju biru berteriak lantang, memunculkan tekanan berat yang diciptakan dari hukum elemen tanah, berusaha menekan Luo Xiu sepenuhnya. Dia berniat menghancurkan Luo Xiu seperti menghancurkan seekor semut, membuatnya merasakan penderitaan sebelum membunuhnya. Sayangnya, rencananya yang tampak sempurna hanyalah omong kosong, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Domain gravitasi itu bertabrakan dengan domain hukum ruang Luo Xiu. Yang mengejutkan, domain gravitasi dari hukum tanah yang sudah mencapai tingkat 5 sempurna itu langsung runtuh dalam sekejap. Pada saat yang sama, perasaan bahaya yang mematikan langsung menyelimuti dirinya. Cakar besar monster kuno pelahap dewa sudah berada di depan matanya. Boom! Di saat-saat genting, pemuda berbaju biru itu mengeluarkan harta pertahanan berupa senjata tingkat kerajaan. Cakar monster kuno pelahap dewa tidak mampu menghancurkannya. Meskipun dia tidak terluka, pemuda berbaju biru itu tetap terkejut. Wajahnya langsung menjadi suram. Jenius dari dunia besar yang masuk peringkat 10 besar, kekuatanmu memang tidak buruk, kata Luo Xiu sambil memperhatikan lawannya. Luo Xiu menyadari bahwa pemuda berbaju biru itu memiliki kekuatan setengah langkah Kaisar Dewa, setara dengan tahap awal Kaisar Dewa. Namun jika dibandingkan dengan Yao Ye dari dunia besar Suyao, kekuatannya masih jauh di bawah. Luo Xiu memperkirakan bahwa kekuatan sebenarnya Yao Ye setara dengan Kaisar Dewa tahap menengah hingga akhir. Melihat Qi Xiaozi yang sedang dalam pencerahan hukum ruang dan kedatangan pemuda berbaju biru yang berniat buruk, Luo Xiu tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Dia mengulurkan tangannya, dan sebuah tombak naga merah gelap muncul di genggamannya. Bas! Tombak itu dipenuhi kekuatan hukum kematian dan hukum ruang. Dalam sekejap, tombak itu berubah menjadi bayangan tajam, langsung menembus ruang dan berada di depan pemuda berbaju biru. Pemuda berbaju biru terkejut. Bagaimana mungkin serangan lawan melintasi ruang dan langsung berada di hadapannya? Apakah ini hukum ruang? Dia segera mengeluarkan sebuah jimat untuk dihancurkan. Meskipun bukan jimat tingkat kekaisaran, itu adalah jimat pelarian yang dibuat oleh master formasi tingkat tertinggi. Namun, Luo Xiu tidak memberinya kesempatan untuk menghancurkan jimat itu. Dia kembali mengaktifkan hukum perlambatan waktu. Sebelum pemuda berbaju biru itu berhasil menghancurkan jimat, tombak naga sudah melesat ke arahnya. Splat! Pemuda berbaju biru memuntahkan darah. Segar dan tubuhnya terlempar jauh. Meskipun gagal menghancurkan jimat untuk melarikan diri, harta pertahanan tingkat kerajaan miliknya berhasil menahan tombak Luo Xiu. Namun, Luo Xiu tidak berhenti di situ. Dia mengaktifkan teknik penyucian jiwa, mengubah kesadarannya menjadi sinar tombak yang tidak terlihat dan langsung menusuk ke dalam lautan jiwa pemuda berbaju biru. Saat tubuhnya terlempar dan dia mencoba menghancurkan jimat untuk kedua kalinya, rasa sakit yang luar biasa melanda lautan jiwanya. Sinar tombak itu menghantam inti jiwanya, membuatnya berteriak kesakitan. Ah! Rasa sakit akibat serangan terhadap jiwa itu sangat menyiksa. Pemuda berbaju biru berteriak pilu, bahkan tidak sempat mengaktifkan harta pertahanan miliknya lagi. Splat! Tombak naga merah gelap itu kembali melintasi ruang dan menembus kepala pemuda berbaju biru dalam sekejap. Setelah itu, monster kuno pelahap dewa membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan tubuh pemuda berbaju biru itu seluruhnya. Tidak lama kemudian, monster kuno pelahap dewa memuntahkan sebuah cincin, yang ternyata adalah cincin penyimpanan milik pemuda berbaju biru. Luo Xiu tidak tertarik mengetahui latar belakang pemuda itu.
Dia membersihkan barang-barang yang tidak berguna dari dalam cincin itu, lalu kembali duduk bersila di atas kepala monster kuno pelahap dewa, melindungi Ji Xiaozi yang sedang dalam pencerahan. Pencerahan hukum tingkat atas sangat langka. Jika tingkat bakat para jenius di 3000 dunia besar dibagi menjadi 5 kategori, jenius biasa, jenius tingkat raja, tingkat kaisar, tingkat penguasa, dan tingkat kekaisaran, maka Ji Xiaozi hanya berada di tingkat kaisar. Namun, jika Ji Xiaozi berhasil memahami hukum ruang, meskipun dia mulai terlambat, potensinya akan meningkat pesat, dan tingkat bakatnya bisa naik dari tingkat kaisar ke tingkat penguasa. Dia akan memiliki peluang untuk menjadi seorang kaisar dewa yang kuat di masa depan. Jika dia mampu menguasai hukum ruang hingga tingkat ke-10 sempurna, maka dia bahkan memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang kaisar agung. Namun, kemungkinan ini sangatlah kecil. Bahkan kakeknya, Ji Xuankong, yang telah mendapatkan kitab pil abadi, sebuah ilmu pengetahuan tertinggi, hanya mampu mencapai tingkat awal ke-10 dalam penguasaan hukum kehidupan. Selama jutaan tahun, dia tidak dapat melangkah ke tingkat menengah, apalagi mencapai kesempurnaan. Seiring dengan pencerahan Ji Xiaozi, fluktuasi dari hukum ruang menjadi semakin jelas. Karena momen awal pencerahan ini membutuhkan resonansi dengan hukum alam semesta, Luo Xiu tidak bisa memasang formasi untuk menutup area ini. Jika dia melakukannya, itu sama saja dengan memutuskan resonansi dan komunikasi Ji Xiaozi dengan hukum alam semesta. Banyak binatang purba kuat yang menghuni planet ini pun terganggu. Semakin kuat binatang purba, semakin tinggi pula kecerdasannya. Mereka mengira ada harta karun yang muncul, sehingga bergerak mendekat dari segala arah. Aum, suara raungan yang melengking tinggi menggema, diikuti dengan gemuruh dan getaran hebat dari tanah di bawah. Di kejauhan, pohon-pohon kuno besar tumbang satu persatu. Seekor gajah raksasa berwarna perak terang berlari mendekat. Gajah raksasa ini sangat besar, tampak seperti gunung perak yang bergerak. Di sekitarnya, binatang purba lainnya mundur, tidak berani mendekat, seolah gajah ini adalah penguasa binatang purba di planet ini. Dalam pengamatan Luo Xiu, ada banyak binatang purba tingkat kaisar dewa di planet ini. Namun, jika dibandingkan dari segi aura kekuatan, tidak ada satupun yang bisa menandingi gajah perak raksasa ini. Boom! Luo Xiu melemparkan sebuah tentakel dari binatang pelahap dewa bintang yang dia simpan di dunia titik akupunturnya. Tentakel besar sepanjang ribuan mil itu jatuh ke tanah. Tampak seperti pegunungan yang membentang jauh. Tentakel ini masih menyimpan aura binatang pelahap dewa bintang, yang merupakan salah satu dari 3 ras binatang purba terkuat di zaman kuno. Aura ini cukup untuk membuat sebagian besar binatang purba ketakutan. Meskipun monster kuno pelahap dewa lebih kuat, menduduki peringkat pertama binatang purba, kekuatan monster kuno pelahap dewa Luo Xiu saat ini belum cukup untuk menakuti binatang purba tingkat kaisar dewa. Benar saja, ketika tentakel binatang pelahap dewa bintang ini muncul, banyak binatang purba yang sebelumnya bergerak mendekat langsung berhenti. Bahkan gajah perak raksasa itu berhenti. Matanya yang besar menatap tentakel tersebut dengan waspada, menampakkan rasa takut dan gentar. Meskipun tentakel ini sudah lama terpisah dari tubuh aslinya, aura tingkat dewa agung yang tersisa di dalamnya masih cukup kuat untuk memberikan tekanan besar. Di bawah pengaruh aura tingkat dewa agung dari binatang pelahap dewa bintang ini, banyak binatang purba mulai mundur. Namun, gajah perak raksasa itu tampak ragu, enggan untuk pergi begitu saja. Sebagai binatang purba terkuat di planet ini, gajah perak raksasa tampaknya tidak mudah ditakuti. Pergi! Luo Xiu berteriak lantang, bintang langit muncul di belakangnya, dan tombak naga merah gelap di tangannya menyerang ke depan. Serangan ini adalah manifestasi dari jalan bela diri Luo Xiu, menggabungkan kitab langit laut bintang, teknik rahasia titik akupuntur, penyucian jiwa menjadi suci, dan roda reinkarnasi dari hukum hidup dan mati. Sebelum tombak naga itu benar-benar menusuk, auranya sudah meluas, menciptakan visualisasi langit berbintang, roda reinkarnasi, dan segala hal yang mencakup alam semesta. Aum! Gajah perak raksasa meraung, telinganya yang besar bergetar, belalainya berayun liar, dan tubuhnya bersinar terang seperti dewa cahaya agung. Gelombang energi yang menakutkan menyapu ke segala arah, menghancurkan segala sesuatu yang berbentuk. Selain monster kuno pelahap dewa dan Ji Xiaozi di belakang Luo Xiu, area dalam radius 10.000 mil berubah menjadi abu. Namun, belalai gajah perak raksasa itu terkena luka robek besar, darah segar menyembur keluar. Mata raksasanya yang tajam memancarkan amarah dan keganasan. Luo Xiu mengerutkan alis. Serangan tombaknya tadi, meskipun kuat, tidak memberikan kepuasan penuh. Dia merasa bahwa jalannya dalam bela diri masih kurang, seolah-olah dia belum benar-benar memahami apa itu jalannya sendiri. Pendiri jalan reinkarnasi dari generasi pertama, atau pendiri jalan darah dari ras nenek moyang iblis, semua mereka yang menciptakan jalannya sendiri tahu dengan jelas arah mereka. Namun, Luo Xiu belum pernah menemukan arah yang jelas. Dia hanya terus menggabungkan berbagai jalan dan hukum, berharap dapat menciptakan jalan bela diri yang mencakup segala sesuatu. Ini juga alasan dia menciptakan kemampuan wajah tanpa batas.
Namun, jalannya terlalu bercabang. Mulai dari jalan bela diri bintang langit, jalan reinkarnasi hidup dan mati, jalan darah nenek moyang iblis, hingga jalan tubuh dari teknik rahasia titik akupuntur. Setiap jalan, jika dikuasai hingga puncak, dapat menjadikannya seorang tokoh luar biasa. Namun, Luo Xiu tidak merasa puas. Atau lebih tepatnya, tidak ada satupun dari jalan tersebut yang benar-benar dianggap sebagai jalan sejatinya. Karena belum menemukan arah dalam jalannya, hingga kini Luo Xiu juga belum menciptakan senjata pembuktian jalannya. Baik tombak naga hitam sebelumnya, maupun tombak naga merah gelap saat ini, bukanlah senjata pembukti jalannya. Awalnya, Luo Xiu mengira bahwa manik kehidupan dan kematian serta istana reinkarnasi adalah arah pembuktian jalannya. Namun, dia kini menyadari bahwa itu juga bukan jawabannya. Ketika dia merasa bingung tentang jalannya, gajah perak raksasa meraung lagi. Tanah bergetar hebat saat gajah itu menyerang. Aura gajah ini setara dengan tahap akhir Kaisar Dewa. Dari semua jenius yang memasuki tanah suci abadi, hanya segelintir yang mampu menandinginya. Niung, raungan gajah itu membangunkan Luo Xiu dari pikirannya. Dengan tombak naga merah gelap di tangannya, dia mengayunkannya. Tombak itu seolah hidup, memancarkan api merah gelap. Api ini adalah api Dewa Asura, mengandung hukum api tingkat 7. Bersambung.